Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya dan di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di pertemuan kali ini atau pertemuan pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang arsip dan kearsipan. Dasarnya saja. Untuk pertemuan kali ini dasarnya saja tentang arsip dan kearsipan. Sebelum ke penjelasan materi, kita terlebih dahulu berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Oke, ada yang tahu? Sebelumnya ada yang tahu apa itu arsip dan kearsipan? Oke, mungkin kalian sudah mempelajari sebelum Ibu menjelaskan karena Ibu sudah memberikan pembelajaran dari hari ke hari ya, bab atau materi yang akan dipelajari pertemuan dari pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 seperti itu. Mungkin kalian sudah mempelajarinya. Untuk memperdalam ingatan, Ibu akan menjelaskan. Oh ya, sebelum Ibu jelaskan, kalian tolong dengarkan, cermati, dan catat. Jangan lupa catatlah materi yang Ibu jelaskan. Karena apa? Dalam pencatatan materi, kalian bisa mengingat kembali, mencatat, dan mendengarkan. Itu ingatan kalian akan lebih tajam. Jadi mohon persiapkan ballpoint dan buku catatan kalian. Dengan begitu kalian nanti jika diberi pertanyaan untuk pertemuan selanjutnya, kalian udah mempunyai catatan secara tersusun dan rapi. Oke, langsung saja Ibu jelaskan apa sih arsip dan kearsipan. Oke, kita ingat-ingat secara singkat dulu. Arsip itu catatan. Bentuknya itu catatan rekaman kegiatan, sedangkan kearsipan itu penyusunan. Kearsipan itu menyusun dari arsip itu sendiri. Sudah paham belum? Oke, secara panjangnya arsip dan kearsipan itu berbeda. Arsip sendiri itu catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dalam berbagai macam bentuk. Bentuknya seperti apa, Bu? Bentuk arsip itu seperti yang kalian punya di rumah masing-masing. Seperti apa? Ayo. Oke, ijazah itu arsip. Kemudian akte kelahiran, akte kalian itu juga arsip. Kemudian bagi orang tua kalian yang punya sertifikat tanah, itu termasuk arsip. Seperti itu. Seperti itu bentuk arsipnya itu seperti yang kalian punya di rumah masing-masing. Sedangkan kearsipan sendiri itu penyusunan arsip atau cara mengatur arsip atau pengolahan catatan arsip yang memiliki nilai kegunaannya. Kegunaannya apa? Ya seperti itu, buat bukti sah dalam pelaksanaan kegiatan. Lah, kearsipan itu memiliki
macam-macam peralatan. Contoh diantaranya yaitu filing kabinet. Apa sih filing kabinet itu? Lah, filing kabinet itu untuk penyimpanan arsip sendiri, kayak sertifikat, akte kelahiran. Kalau di perkantoran itu surat-surat atau dokumen-dokumen yang jika diperlukan itu ada karena sudah tersimpan di filing kabinet. Lah, filing kabinet itu bentuknya itu lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci. Nanti Ibu contohkan di sini filing kabinet. Nah, biasanya itu di dalam filing kabinet itu ada 1 sampai 6 laci. Bentuknya itu tegak lurus. Kegunaannya itu menyimpan arsip. Sudah paham? Untuk menyimpan arsip atau berkas yang masih aktif. Kemudian peralatan selanjutnya itu rotari atau alat penyimpanan berputar. Semacam filing kabinet, tetapi penyimpanannya itu berputar dan terbuka biasanya kalau di perkantoran. Nah, rotari ini itu bahannya itu kuat, perbedaan dengan filing kabinet. Kalau rotari itu kuat, terbuat dari besi. Lah, rotari ini tuh biasanya arsip di dalam penyimpanannya itu secara lateral, yang Ibu sudah jelaskan tadi ya. Kemudian ada lemari arsip, lemari atau tempat penyimpanan dalam bentuk arsip. Biasanya itu terbuat dari kayu. Nanti Ibu tunjukkan di sini ya. Atau rak arsip. Nah, lemari arsip ini biasanya lemarinya itu tanpa pintu dan tempat penyimpanan arsipnya itu disusun secara juga lateral. Kemudian ada map arsip. Peralatan selanjutnya itu ada map arsip, lipatan yang terbuat dari karton. Nanti Ibu tunjukkan di sini ya bentuk map arsipnya itu. Seperti itu kurang lebihnya. Jika kalian masih belum mantap atau masih kurang, kalian bisa buka-buka lagi buku LKS kalian. Cukup ya materi pada pagi hari ini. Ini cuman materi dasarnya. Untuk materi memperdalam materi selanjutnya, Ibu akan jelaskan di pertemuan berikutnya atau pertemuan besok. Jadi kalian siapkan untuk belajar. Tugas Ibu untuk kalian hanya belajar. Untuk hari ini nggak ada tugas tertulis. Tugasnya cuman belajar. Dan bagi kalian yang masih belum paham dengan materi pada pagi hari ini, karena pembelajarannya itu pembelajaran secara daring, jadi kita nggak bisa bertemu secara langsung. Kalian bisa bertanya di WA grup kalian. Ibu jawab ya. Jangan lupa ya belajar. Nanti Ibu kasih pertanyaan untuk pertemuan selanjutnya mengenai arsip dan kearsipan. Kalian bisa belajar di LKS maupun di video-video di YouTube tentang arsip dan kearsipan. Juga kalian bisa belajar dengan Google atau teman kalian mengenai arsip dan kearsipan, karena
tujuan belajar itu untuk kalian masing-masing. Jangan lupa jaga kesehatan juga, jangan sampai hedon atau hiperbola dalam belajar. Kalian juga butuh istirahat dalam keadaan pandemi ini. Kalian istirahatnya secukupnya, jangan sampai kecapean. Jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Tugas IB itu tidaklah susah, jadi jangan memikirkan berat, jangan berpikir berat, nanti kalian sakit sendiri. Kita belajar dengan santai, nyaman, rileks, yang penting kalian suka, ibu juga suka. Kalian paham, ibu juga senang. Ya, jangan lupa absen ya anak-anak, absen di WA group. Terima kasih kalian sudah mendengarkan dan mencatat materi pada pagi hari ini. Ingat pesan ibu, jaga kesehatan kalian di masa pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.